Anda masih menyaksikan Powerline CNBC Indonesia. Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Ekonomi dan Keuangan Jamintel Kejaksaan Agung Supardi, Kepala Pusat Studi Sawit IPB Budi Mulyanto, Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung, dan juga Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung. Saya akan lanjutkan lagi ke Pak Gulat. Kembali lagi ke revisi Permentan yang tadi sudah Bapak sampaikan begitu. Iya. Lalu seperti apa revisi ini nantinya akan mendukung persaingan yang lebih sehat lagi dari Iya. antara kedua jenis PKS? Iya. Jadi selalu saya sebut persaingan itu adalah menghasilkan juaranya. Nah, ketika revisi Permentan memasukkan satu pasal tentang setiap perusahaan PKS wajib bermitra. Tidak satu butir pun TBS-nya masuk ke pabrik kalau bukan dari mitranya. Nah, itu akan membuat petani itu nyaman. Nah, di dalam revisi itu yang penting adalah keadilan daripada kepada petani sawit. Jadi dari zaman dulu harga TBS petani sawit segitu aja. 1.800 naik ke 2.000, sekarang udah sempat 3.000 turun lagi 2.400. Tetapi di saat yang bersamaan kebermanfaatan dari TBS ini kan naik sampai 600%. Yang dulunya tidak pernah kita ke aftur udah bisa menjadi minyak pesawat dan lain-lain. Nah, yang kedua, kalau saya perhatikan TBS revisi Permentan itu juga harus menyederhanakan aturan-aturan yang ada. Karena terkesan bagi kami yang sudah kemarin kita buat FGD itu ada Aspek PIR, ada Samade, ada juga Apkasindo menghasilkan draft revisi Permentan. Ini nggak pernah terjadi di muka bumi ini petani sawit bisa melakukan usulan revisi serapi itu. Nah, di situ kita coba bedah. Jangan terlampau banyak ruang gelap di Permentan yang 01/2018. Ruang gelap itu akan membuat semua meraba. Tidak bisa kita pastikan angka yang sesungguhnya. Ruang gelap seperti apa, Pak? Ya, contoh, kalau dikatakan ada BOL, katakan kerusakan pabrik ya Pak Tungkot ya. Kita minta mana invoice-nya. Dia nggak pernah kasih, itu urusan perusahaan. Nah, itu kan nggak bisa. Ngapain dibuat pasal kalau kita nggak bisa raba? Udah, kalau Malaysia itu nggak ada urusan dengan BOTL, dengan BOL. Mereka menghitung berapa rendemennya kali sekian rupiah, sekali sekian ringgit Malaysia per sekian persen rendemenmu. Nggak ada urusan seperti sekarang ini. Makin banyak rumusnya itu dibuat dalam Permentan itu, makin banyak tipu-tipunya. Kayak kata Pak Profesor Dr. Supardi tadi, jangan menjadi adanya kesalahan kebijakan dalam mengambil keputusan ketika semuanya dibuat gelap-gelap. Nah, kita petani sawit sekarang udah generasi kedua. Sudah pada bisa menghitung dengan cermat. Jadi orang tua kami kan sudah selesai lah, sekarang kami urusan kami. Makanya saya selalu berkata kepada teman-teman, kadang kepada Bapak Dirjen saat itu, Pak, ini revisi Pak, jangan terlalu lama. Semakin lama direvisi, makin miskin kami petani sawit. Karena kami nggak bisa mendapat hak kami sesuai dengan perkembangan pemanfaatan industri daripada sawit. Jangan hilirnya dapatnya naik terus, tapi hulunya petani sawit hanya numpang bengkak saja. Jadi kalau saya melihat itu yang menjadi persoalan. Jadi penyelesaian polemik ini saya sederhana saja. PKS yang konvensional juga harus melihat kondisi existing. Apakah bapak-bapak pemilik pabrik konvensional yang punya inti plasma mau menerima TBS kami ketika terjadi panen puncak? Jawabnya tidak. Sekarang ini kan panennya turun. Semua pabrik kekurangan buah, baru berteriak-teriak. Kemarin lo kemana? Kan gitu kan. Nah, jadi saya pikir perlu juga melihat itu melalui revisi. Nah, yang paling penting adalah lihatlah kami petani sawit dengan segala kekurangannya Pak Dirjen. Jadi Bapak jangan melampaui aturannya daripada kemampuan kami. Nanti kami semua pada bangkrut. Sekarang kita melihat permasalahan ini jangan gara-gara lapak sebelah berkurang untungnya, suruh tutup lapak yang lain. Berkurang untung lapak saya suruh tutup lapak lain. Nggak adil. Seperti kata Pak Tungkot, itu ada nama undang-undang persaingan usaha. Pak Profesor Dr. Supardi ketika menjadi Kejati Riau sudah menerapkan namanya Jaga Japin. Riau itu paling rapi tata cara penetapan harganya. Meskipun harus ada yang diperbaiki, tapi saya harus katakan Jaga Japin itu jaga zona industri perkebunan dan perekonomian. Itu menjaga keseimbangan antara petani sawit dan juga korporasi. Sama-sama duduk setara. Itu tinggal diduplikasi aja di dalam Permentan 01/2018. Dan sepengetahuan saya, Pak Supardi, hasil kajiannya itu Pak Profesor Supardi, yang sekarang menjadi Direktur Ekonomi Kejaksaan Agung, sudah memberikan opini kepada Pak Jaksa Agung bahwa ditemukan
permulaan tindak kriminal di dalam penerapan daripada Permentan 01. Maka direkomendasikan revisi. Lah itu aja kok repot, nggak selesai 2 tahun gitu loh. Baik. Bagi kami begitu mungkin. Terima kasih. Baik, kita beralih ke Pak Tungkot. Pak Tungkot, apakah Anda melihat kasus persaingan ini mungkin seiring dengan maraknya pencurian TBS di areal perkebunan sawit? Wah, itu hal yang berbeda. Itu pencurian TBS itu udah terjadi dari dahulu sebelum ada juga PKS yang komersil gitu. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan itu. Bahwa ada pencurian TBS itu ada memang faktanya, tapi tidak ada kaitannya dengan apakah PKS konvensional ataukah karena berdiri PKS komersil gitu. Itu adalah tindakan yang salah yang harus diselesaikan secara hukum gitu. Tapi jangan mengkait-kaitkan itu. Nggak ada kaitan dengan itu. Ya. Tanpa ada PKS komersial pun pencurian itu pernah terjadi gitu. Nah biasanya pencurian itu terjadi ketika harga TBS lagi bagus-bagus gitu. Kalau lagi harga TBS di bawah nggak ada yang mau mencuri gitu kan. Nah itu jadi jangan dikait-kaitkan dengan itu. Terlalu jauh mengkaitkan itu. Kita harus lebih objektif melihat ya bahwa kalau ada pencurian PKS itu suatu hal yang harus diselesaikan, kita harus berantas ya. Nah justru kita melihat kalau tadi itu dengan kemitraan tadi yang dibangun, baik itu di PKS komersil maupun yang konvensional, itu akan mengurangi ya praktek-praktek orang yang dari luar biasanya itu yang melakukan pencurian gitu kan. Karena apa? Masing-masing menjaga gitu kan. Jadi kemitraan itu perlu. Nah, cuma jangan kemitraan itu menjadi membunuh inisiatif gitu. Ya. Petani harus diberikan juga kesempatan mereka itu untuk memimprovisasi, memperbaiki dirinya gitu kan. Jadi jangan juga didikte karena banyak di kita ini kemitraan itu akhirnya membuat petani itu terdikte. Nah itu enggak bagus juga gitu kan. Jadi kemitraan yang saling undang-undang kita mengatakan kemitraan yang bagus itu adalah saling memperkuat, saling membantu gitu kan, saling memberi gitu kan. Jadi jangan ya enak di kita, enak di inti, tapi tidak enak di mitra gitu. Kalau bisa seperti itu. Tadi dengan bijaksana sekali nih, Dr. Supardi tadi mengatakan tujuan kita itu membangun, ya, yang di dalamnya ada sawit rakyat, ya, ada sawit yang korporasi. Dua-duanya ini kita perlukan, ya. Sekarang ini yang paling lemah itu adalah sawit rakyat, ya. Kita harus bantu ini sawit rakyat tanpa harus menurunkan atau mengganggu yang sawit yang sudah besar. Baik. Gitu kan, ya itu seperti itu kita melihatnya gitu. Nah ini yang harus dibentuk disusun dituangkan dalam Permentan ya, sehingga semua orang bisa happy gitu, begitu Pak. Baik, kita beralih lagi ke Pak Budi. Pak Budi, apakah Anda sependapat dengan Pak Tungkot? Saya kira apa yang disampaikan Pak Tungkot itu prinsipal bahwa itu sejalan apa yang saya katakan tadi, harmonisasi. Karena apa? Karena PKS konvensional itu dengan PKS yang komersial punya makom sendiri-sendiri dalam mengelola sawit masyarakat, dalam bagaimana memberdayakan sawit masyarakat. Dan tentu saja ini bukan saingan, ini bekerja dalam ruangnya sendiri-sendiri bagi pengembangan sawit rakyat. Sehingga usulan saya kita mesti clear dikerja dalam ruang yang masing-masing itu dilaksanakan. Tadi wajib bermitra disampaikan oleh Pak Jaksa, ya kan? Wajib bermitra, memang iya. Dengan demikian jelas material itu atau TBS itu berasal dari mana. Nah kejelasan ini tentu saja akan memberikan a good point buat produk. Bahasa saya, mari kita berkolaborasi dengan win-win solution. Menguntungkan semua pihak. Jadi Permentan 2018 perlu direvisi menuju pada semangat itu. Kalau ini tidak, ya akan terjadi persoalan-persoalan yang seperti saat ini kita ributkan. Itu nanti yang terjadi adalah loss solution, loss. Dan loss itu merugikan sawit itu sendiri. Semua. Dan itu sangat berbahaya. Dan saya yakin dengan semangat kita dalam satu persaudaraan yang kuat, ya, bahwa dan masing-masing bekerja pada ruang yang sendiri-sendiri, makomnya sendiri-sendiri, pangsanya sendiri-sendiri.
dan tentu saja sinergi bisa dibangun. Dan sinergi itu seperti dikatakan saya sebelumnya, itu akan memberikan nilai tambah pada produk sawit itu sendiri. Karena ada traceability-nya jelas, integrity-nya jelas, kualitasnya jelas. Pembinaannya pun bisa lebih mudah dimudahkan. Barangkali itu. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Supardi. Pak Supardi, selain revisi Permentan, pendapat hukum apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan dengan kenyataan bahwa PKS komersial ini sangat membantu ekonomi dan juga kesejahteraan petani sawit yang bukan hanya terhadap petani sawit swadaya, tapi juga petani sawit bermitra? Baik, jadi begini Mbak ya. Jadi ketika kita bicara persoalan sawit ini kan menyangkut banyak stakeholder. Ya, di situ ada pengusaha yang dalam hal ini diwakili Kapki mungkin kan, juga ada Apkasindo itu Pak Dr. Bulat, dan juga sebenarnya ada departemen terkait, Departemen Pertanian. Kemudian juga barangkali yang perlu dilihat itu juga aparat penegak hukum. Mesti sebagai misalnya kejaksaan. Di sini kan memiliki tugas direktif diantaranya adalah bagaimana membantu menciptakan iklim investasi yang sehat, yang benar-benar nanti bisa mendukung kesejahteraan rakyat. Itu penting. Nah, kuncinya apa? Kuncinya di sini harus diperlukan keterbukaan, kebersamaan dan sinergi. Ya, sinergi di antara stakeholder tadi, termasuk juga melibatkan misalnya kami juga terbuka, ya, sehingga ketika nanti muncul sebuah peraturan itu tidak ada curiga, tidak ada debatable lagi, sehingga nanti segera bisa tereksekusi. Nah, selama ini yang saya lihat itu memang ketika penyusunan peraturan itu memang kurang ada sebuah keterbukaan, dan kami komunikasi terkait dengan Permen Nomor 1 2018 pun itu ketika di Riau ya sifatnya sangat lokal, karena kebetulan saya membuat program yang tadi disebutkan Jaga Sapin. Itu baru kita komunikasi. Tapi selebihnya secara formal ketika membentuk sebuah peraturan yang menyangkut hajat di banyak para petani ini, memang selama ini saya selaku Direktur Komunikasi juga tidak pernah ada undangan khusus juga seperti itu juga, dan selama saya di sini juga kayaknya pernah ada sebuah pertemuan di Bogor itu. Ya, Pak Kulat pernah memberikan laporan ada pertemuan di Bogor. Nampaknya juga perubahan revisi dari Permen Nomor 1 juga itu belum terlaksana juga. Nah, ini perlu keterbukaan sehingga tidak ada rasa curiga. Jangan-jangan nanti Permen itu menguntungkan salah satu pihak saja misalnya, pengusaha saja misalnya. Ini penting ya. Dan kalau seandainya misalnya terjadi justifikasi yang menguntungkan segala macam juga, apalagi nanti dibaca ada unsur-unsur penyalahgunaan wewenang, sebenarnya langkah-langkah hukum bisa diambil, bisa digugat juga nanti di uji material juga itu sebuah peraturan yang di bawah undang-undang. Jadi ini perlu keterbukaan bersama. Ayo kita bahwa tujuan bernegara itu apa, itu penting. Ya. Tapi kalau dari sisi pihak adanya unsur fraud, penyalahgunaan wewenang, ya itu nanti persoalan lain. Dan sebetulnya ketika kita bicara tugas direktif kejaksaan itu kita tidak mengedepankan cara-cara yang sifatnya penindakan, ya. Kita lebih ke arah preventif sebetulnya. Itu harus dimanfaatkan sebetulnya ketika kita bicara membangun bersama, berekonomi bersama, ya, dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat ini. Nah, ini yang belum termaksimalisasi, sehingga ini harus terkomunikasi kepada para stakeholder agar aware, sadar bahwa ayo bareng-bareng ada fungsi-fungsi lain yang bisa mendukung, sehingga nanti bisa berjalan harmonis, tidak saling curiga, dan benar-benar nanti ada sinergi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Baik. Itu yang mungkin barangkali bisa sampaikan dan bisa dimaksimalkan ke depan. Langkah-langkah itu, kerjasama itu, termasuk dengan aparat penegak hukum terkait. Mungkin juga tidak dengan kami saja, mungkin juga Polri juga mungkin ada fungsi-fungsi itu. Itu kita aja. Baik. Kita aja itu. Ya. Artinya keterbukaan untuk seluruh stakeholder termasuk juga aparat penegak hukum. Sekali lagi terima kasih Pak Supardi, Direktur Ekonomi dan Keuangan Jamintal Kejaksaan Agung, Pak Budi Mulyanto, Kepala Pusat Studi Sawit IPB, Bapak Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI, dan juga Ketua Umum DPP Apkasindo, Bapak Gulat Manurung, sudah bersama kami dalam diskusi kali ini. Sukses selalu untuk Anda.